Alasan pemerintah itu pada waktu dahulu supaya tidak ada PLT terlalu lama, pertama. Kemudian yang kedua, konstitusi rakyat itu kemudian terlaksana. Seharusnya menjadi alasan. Pemerintah perlu membuat penjelasan lanjutan. Jadi tidak berbeda dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara pecinta masa depan negeri. Hari-hari ini masyarakat menunggu hasil pilkada, khususnya yang beracara di Mahkamah Konstitusi. Bagi yang sudah selesai maka tidak ada masalah. Hanya saja menjelang 2022-2023 sudah menghangat lagi pilkada yang dirancang antara 2022-2023 menjadi terpisah dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden itu menghangat karena pemerintah berharap pilkada dilaksanakan pada 2024 bersamaan dengan Pilpres dan pemilu legislatif. Mungkin saudara masih ingat bagaimana pada pemilu 2019, yaitu bersamaan legislatif sama Pilpres, ada banyak protes dari masyarakat. Protesnya itu terkait dengan banyaknya penyelenggara yang meninggal dunia. Ini tidak manusiawi. Harus dipisahkan antara Pilpres Pileg. Pada waktu itu sudah ada rancangan. Di 2024 ada pemilu bersama, yaitu pemilihan presiden, legislatif, kepala daerah bersamaan. Hal ini menghangat kembali pada hari-hari ini karena pemerintah mempunyai sikap berbeda, beberapa partai politik juga mempunyai sikap berbeda, dan teman-teman pemerhati pemilu juga memberi sumbangsih terkait dengan hal itu. Ayo kita bahas 3 referensi yang berbeda. Selanjutnya nanti kita kupas tuntas terkait dengan permasalahan tersebut, meskipun masih berpanjang-panjang untuk pembahasannya. Ada sebuah berita di Kompas, beda sikap Jokowi terhadap pilkada 2020 dan 2022 dan 2023. Ini ada sebuah berita tanggal 2 bulan 2 2021. jakartakompas.com, Presiden Jokowi menginginkan pelaksanaan pilkada serentak tetap dilaksanakan pada 2024 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Sikap Presiden Jokowi tersebut berbeda dengan kehendak sejumlah partai yang menginginkan pilkada serentak tetap dilaksanakan pada 2022 dan 2023 dengan merevisi Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu. Presiden Jokowi menghendaki pilkada serentak 2024 yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada dijalankan terlebih dahulu. Ia tak ingin ketentuan di dalam undang-undang yang belum dijalani sudah direvisi. Terlebih, Undang-Undang Pemilu membutuhkan energi yang lebih besar dalam revisinya. Ia menilai energi yang tersebut semestinya difokuskan untuk menangani pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai. Itu yang disampaikan oleh Pak Presiden. Mengapa beliau menginginkan pilkada 2024. Sikap Jokowi yang mendukung pilkada 2020, sikap ini berbeda dengan yang tak mendukung pelaksanaan 2002-2023 karena alasan tersebut menurut Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting, Pangi Sarwi Caniago, mempertanyakan alasan pemerintah menggunakan COVID-19 sebagai alih atau sebagai dalih untuk menolak pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu tersebut.
Sebabnya pada 2020 pemerintah bersikukuh telah melaksanakan pilkada serentak meskipun pandemi COVID-19. Ini yang diprotes oleh pengamat ini. Saat itu pemerintah beralasan pilkada 2020 tetap harus digelar untuk menjaga konstitusi masyarakat, hak konstitusi masyarakat. Selain itu pemerintah juga beralasan tak ingin daerah terlalu lama dipimpin oleh PLT kepala daerah. Jadi dua alasan itu menjadi hal yang menguat pada waktu pelaksanaan pilkada 2020. Hal ini berbeda, kata si Pangi. Pangi juga mempertanyakan mengapa alasan yang tak sama digunakan oleh pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pilkada 2022 dan 2023 seharusnya sama. Jadi dua alasan itu, tidak ada PLT, itu yang menjadi dasar bagaimana 2020 kemarin tidak diundurkan. Karena supaya tidak ada PLT yang terlalu panjang, begitu juga supaya pada waktu itu ya konstitusi berjalan dengan baik. Sekarang berbeda, ya apa? Itu yang di salah satu media. Ayo kita lihat di media yang lain. Dari pandemi, pemerintah dinilai tak konsisten tolak pilkada. CNN Indonesia pada Sabtu 6 Februari 2021. CNN Indonesia, Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi Perludem, Khairunisa Nur Agustiani, menilai pemerintah dan fraksi-fraksi di parlemen tak konsisten ketika menolak gelaran pilkada 2022-2023 yang tertuang dalam revisi Undang-Undang Pemilu dengan alasan pandemi. Padahal pemerintah sebelumnya bersikeras pilkada 2020 terus dilanjutkan saat pandemi COVID-19 dalam tahap mengkhawatirkan. Tentu ini tidak konsisten. Ini yang membuat masyarakat bingung, tanda kata Khairunisa. Nisa juga mengaku bingung dengan sikap pemerintah yang enggan menggunakan atau menunda pilkada 2020, lalu karena ada alasan daerah-daerah akan banyak diisi oleh pejabat kepala daerah pada waktu itu. Diketahui Dirjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik sempat mengatakan alasan pemerintah tidak menunda pilkada 2020 karena tak ingin pemerintah daerah terlalu lama diisi oleh PLT. Justru sebaliknya, Nisa menilai pemerintah saat ini seperti tak mempersoalkan bila kepala daerah yang habis jabatannya di 2022-2023 diisi oleh pejabat. Seharusnya, kata Nisa, ya tetap dilaksanakan 2020-2023 dengan menggunakan strategi bagaimana aman dari COVID. Itu di berita yang kedua. Berita yang kedua, di Kompas juga, Parpol tolak pilkada 2022-2023 karena alasan keselamatan. Azumardi, Profesor, itu hanya lip service dan gimmick. Kompas, 3 Februari 2021. Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Azumardi Ajra, Profesor, menilai keselamatan rakyat yang digunakan sebagai alasan partai politik menolak penyelenggaraan pilkada 2022-2023 hanyalah jargon dan gimmick belaka. Kepentingan rakyat, keselamatan rakyat hanya sekedar jargon, lip service dan gimmick dari partai politik dan elit partai politik maupun pejabat tinggi yang diusung oleh parpol dalam pemilu, kata Azumardi Ajra kepada Kompas pada tanggal 3 Februari 2021. Menurut dia, banyak elit parpol dalam yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan membuat kebijakan, termasuk di dalam, maksudnya membuat banyak elit parpol dalam yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan dalam membuat kebijakan, termasuk dalam hal penyelenggaraan pilkada. Ada sejumlah alasan yang melandasi hal tersebut, terutama dalam hal kekuasaan dan dominasi yang memiliki dampak luas. Alasan kepentingan kekuasaan yang bisa
mendatangkan fasilitas keuangan dan akses pada sumber-sumber keuangan pengaruh itu mendominasi. Itulah 3 berita yang menjadi alasan mengapa kita membicarakan apakah Pilkada 2022-2023 perlu ditunda ke 2024 atau tetap pelaksanaan 2022-2023. Memang semuanya masuk akal. Jadi reasoning pemerintah bahwa pandemi COVID belum selesai, ya masuk akal. Saat ini pandemi COVID di Indonesia memang belum selesai dan pemerintah sudah berusaha maksimal untuk itu. Tapi ingat, pada waktu Pilkada 2020, pemerintah percaya bahwa hal itu tidak akan berpengaruh terhadap penyebaran COVID-19. Apakah benar atau tidak? Semuanya sudah bisa menjawab, meskipun, atau semua sudah tahu, meskipun di akhir dari pilkada, maksudnya sesudah pilkada, Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Pilkada 2020 tidak berpengaruh terhadap penyebaran COVID-19. Saudara percaya atau tidak terserah, tetapi ini yang disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri. Sehingga apa yang disampaikan oleh pemerintah tadi bahwa Pilkada 2022-2023 itu harus diundur karena penanganan COVID, kok tidak nyambung ya dengan hal ini? Kecuali pemerintah, maksudnya melalui Menteri Dalam Negeri pada waktu itu mengatakan bahwa COVID-19 gara-gara pilkada menyebar luar biasa. Nah, ini kan harus ada jawaban, penjelasan sehingga masyarakat itu bisa menerima. Teman-teman tadi Perludem atau para pengamat dan para guru besar itu selanjutnya bisa menerima alasan tersebut. Karena kalau disambungkan dengan yang disampaikan pada Pangi tadi, alasan pemerintah itu pada waktu dahulu supaya tidak ada PLT terlalu lama, pertama. Kemudian yang kedua, konstitusi rakyat itu kemudian terlaksana. Seharusnya memang hal itu juga menjadi alasan pada 2022-2023. Maksudnya, pemerintah perlu membuat penjelasan lanjutan. Jadi tidak berbeda dengan jawaban pada waktu respon ke pelaksanaan Pilkada 2020 kemarin. Sehingga publik itu bisa menerima. Toh publik ketika ini 2022, 2023 masih bahaya. Karena kemarin bla 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 begini. Ketika masuk akal, menurut saya publik akan menerima. Jadi merupakan tanggung jawab pemerintah mulai dari level bawah sampai level pusat. Begitu juga di dalamnya kementerian yang mempunyai kapasitas untuk menjelaskan hal ini. Sehingga kalau memang dilaksanakan di 2024 itu semuanya bisa menerima. Karena kalau mereka, maksudnya teman-teman NGO, pemerhati, menolak, seakan-akan mereka tidak pro terhadap pemerintah. Padahal sebetulnya yang diinginkan penjelasan dari pemerintah terkait dengan mengapa terjadi perbedaan penjelasan antara persiapan pelaksanaan 2020 dan pelaksanaan 2022-2023 tentang pilkada. Itu yang harus menjadi titik temu di antara pemerintah, eksekutif simbol dari partai politik, kalau yudikatif mungkin hanya ikut saja. Selanjutnya kalau yang disampaikan oleh Prof. Aljumardi tadi, wah ini kan teman-teman partai politik itu kan terlalu banyak lip service. Tidak hanya partai politik, elit politik maksudnya, elit pengambil kebijakan itu terlalu banyak lip service, gimmick saja yang dimainkan. Mungkin protes atau kalimat yang keras dari profesor tadi nyambung dengan yang disampaikan beliau pada waktu menjelang Pilkada 2020. Beliau mengatakan saya tidak akan menggunakan hak pilih
karena saya akan mendukung para waktu itu pekerja kesehatan atau dalam bahasanya para tenaga medis yang berjuang melawan COVID, sehingga lebih baik fokus terhadap penanganan COVID. Tapi pada waktu itu Prof. Adzumarti seakan-akan disepelekan atau tidak dianggap. Hal itu selanjutnya menjadi alasan pada persiapan 2022-2023. Saudara pecinta masa depan negeri, sehingga yang menjadi titik temu adalah pelaksanaan pilkada 2022, 2023, 2024 itu bukan sebuah permasalahan, bukan hal yang perlu ditolak atau diterima. Hanya pemerintah, elit partai politik perlu menjelaskan kepada rakyat, kepada seluruh warga negara yang mereka kan sebagai hak pilih, yang mempunyai hak pilih. Mereka, rakyat itu kan sebagai pemilik sah negeri ini. Kalau pejabat itu 5 tahun sekali ganti, tetapi kalau rakyat, mereka tidak akan bisa berubah. Rakyat ya tetap rakyat sebagai pemilik sah negeri ini. Rakyat membutuhkan penjelasan, klarifikasi. Sehingga apakah di 2022, 2023, 2024 selanjutnya bisa diterima oleh semuanya. Ada sinergisitas antara elit pemerintah, elit politik, sama rakyat sebagai pemilik sah negeri ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi referensi bagi kita bersama, khususnya para pengambil kebijakan untuk mengambil sebuah kebijakan yang bisa diterima oleh semua pihak dan proses demokratisasi, khususnya demokrasi lokal, itu berjalan lebih baik. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.